92,5 Maestro FM House with the Sounds of Maestro. Ladies Talk kembali mengudara untuk Anda bersama-sama dengan Elke, Bapak Produser Ricky Hans, ada Siti Tin, ada Baba juga bareng sama kita, dan ada Cicewek sih sebenarnya. Sedang ini ya, mengamati kita dari jauh. Asik. Terima kasih ya Cicewek, pokoknya GWS. Nah, tadi sebelum di-cut nih, Sobat Maestro, ada pertanyaan yang seru banget sebenarnya, dan ini memang benar-benar bukan sering terjadi lagi. Ini pasti terjadi kalau kita udah sakit sama orang gitu kan, ya pasti kan kita disakiti sama orang nih ya. Pak produser tadi nanya, kan harus diberesin kata Baba. Nah, diberesinnya sama Tuhan dulu apa sama orangnya dulu? Itu dia. Iya. Sebenarnya gini ya, ngeberesin sakit hati itu berarti kan bicara tentang forgiveness, tentang mengampuni kan. Basically kayak apapun bentuk sakit hatinya, ya kan, kembalilah kuncinya tuh jawabannya cuma mengampuni. Kan. Basically gitu aja. Susah gimana gitu. Tapi sebenarnya gini, mengampuni itu it has nothing to do with the other person. Keselnya lagi, Pak. Keselnya. Jadi mengampuni itu tidak ada hubungannya dengan orang lain sama sekali. Nah, kepanas. Aku juga. Mengampuni itu kayak it has everything to do with us and with God. Gitu. Aku tuh ya kayak nggak ngerti mau ngomong gitu, tapi dalam hati aduh ya bener juga gitu kan, apa hubungannya sama orang lain gitu. Aku juga dulu kesel banget kayak waktu pertama kali yang mesti ngedenger itu tuh kayak aduh kayak apaan sih gitu. Dan biasanya kan gini, kita mengira bahwa if the person said sorry, ya kan, atau if the person kayak kasih effort apalah gitu to make it right sama kita, things would be better dan apa dan ini itu dan lain sebagainya. Tapi kita nggak sih kayak the truth is no, enggak. Kita kira bahwa kalau orang tuh datang ke kita minta maaf lah, mau beresin apapun segala macam, kayak kita kira itu akan settle something di hati kita lah, beresin inilah apa. But the truth is enggak. Waktu orangnya datang ya, itu kayak belum tentu loh itu akan nge-fix solusi, karena akhirnya yang terjadi adalah apa? Ekspektasi kita yang makin gede. Iya, betul. Gitu. Terus kita hanya berpikir gini, ya gue kepengennya dia datang dengan cara yang sesuai sama gue. Wah, akhirnya jadi apa? Salahnya jadi salahnya kita. Itu soalnya akhirnya kita yang jadi punya ekspektasi gitu. Kitanya jadi jahat ya. Nah akhirnya kitanya yang jadi keliru gitu. Benar. Padahal harusnya kita yang ngampunin kan. Nah ini Cicewek bilang di mengampuni merupakan pilihan yang harus diambil sendiri. Ya, it's a personal matter. Gitu, it's a personal thing antara kita sama Tuhan. Gitu. Nah ini tunggu dulu di bagian ini kayaknya ngeselin banget ya, kayak tapi kan gue yang tersakiti gitu, kayak please lah gitu, gue yang sakit hati, gue nih korban di sini, dan all that stuff lah gitu. Nah cuman gini, gini, kita mengampuni yang ngerasain dampaknya juga kita, bukan orang lain. Kita tidak mengampuni yang ngerasain dampaknya juga kita, bukan orang lain. Iya sih. Gitu. Nah jadi it's a personal thing antara kita sama Tuhan. Gitu. Nah karena kan ya terus gimana caranya gitu kita mau bawa sama Tuhan? Kayak ini jujur ya dari pengalaman aku ya. Kayak aku sih cuma waktu itu gini, udah mungkin udah no choice kali ya, udah nggak tahu mau ngapain lagi. Jadi dengan hati dongkol, aku tuh cuma ngomong sama Tuhan kayak gini, ya udahlah Tuhan, gue mau. Aku bilang, aku nggak tahu gimana caranya, aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin, cuman ya udahlah Tuhan, aku mau. Gitu. Jadi di momen itu, di poin itu, aku belum yang kayak, oke, mari, aduh kayak nggak apa-apa nih ya, kayak gue udah kayak 100% mengampuni ya, mau clean, you were all good. Enggak, aku cuman kayak, ya udahlah Tuhan, aku mau. Gitu. Cuman dari apa ya, benih atau kayak kemauan yang sekecil itu tuh, akhirnya tuh Tuhan tuh membawa aku pribadi nih ya ke sebuah perjalanan yang kayak it's a great journey gitu, dan personal ya gitu antara aku sama Tuhan gitu. Dan
ada momen-momen yang akhirnya kayak aku harus revisit gitu di momen dimana yang maksudnya momen itu jadi melukai gitu atau itu jadi bawa luka ke aku terus maksudnya berdampak gitu ke proses aku bertumbuh dan kemudian beberapa kayak personality dan lain sebagainya tapi terus Tuhan itu bawa healing gitu kayak maksudnya tuh di proses itu aku harus kayak revisit gitu waktu itu dibantu sih ada orang yang kayak doain juga gitu kayak coba deh kamu tuh tanya sama Tuhan gitu di momen itu terjadi itu Tuhan tuh ada di mana gitu suatu itu kayak Tuhan tuh ternyata ada di sana ya gitu kayak terus dia tuh nyayangin aku dan maksudnya waktu aku merasa kayak sakit kayak aku merasa bahwa kayak it hurt me kayak it hurt him too gitu dan tapi terus dari situ tuh kayak dia nunjukin bahwa kayak gue tuh sayang loh malu gitu. Walaupun misalnya kayak orang lain tuh nggak nerima kamu atau kayak orang lain tuh ucapannya kayak gitu ke kamu tapi aku tuh tetap sayang loh sama kamu gitu dan maksudnya I create you to whole kayak gitu-gitu dan dari di momen itu tuh justru buat aku secara pribadi aku ngalamin Tuhan dengan cara yang personal banget sih akhirnya ya gitu jadi kita kira bahwa maksudnya itu pengalaman yang aduh rempong lah apalah sakit lah gini lah segala macam tapi itu sebenarnya akhirnya sih jadi ngalamin Tuhan banget gitu loh personal akhirnya itu jadi sesuatu yang ya kayak Ci Kirsten tadi bilang mahal gitu karena nggak sembarang gitu itu jadi sesuatu yang mahal karena it becomes a treasure gitu bukan mahal yang kita dongkol bayarnya tapi mahal karena ini nggak bisa ditukar sama apapun gitu. Nah setelah proses itu akhirnya kayak aku beneran ngeliat sih gitu karena aku yang memilih untuk ini orangnya nggak pernah minta maaf loh sama aku. Dia tidak pernah minta maaf, tidak pernah. Gitu. Dan dia tidak merasa salah. Terus. For a while dia tidak merasa salah. Wow. Gitu. Nah, kalau hari ini aku tahu sih dia ada penyesalan sih ada gitu. Tapi gini, dari sejak proses itu aku ngelihat bahwa bener ya. Kayak karena awalnya aku dongkol kan waktu diomongin bahwa forgiveness has nothing to do with the other person, it has everything to do with you. Ya kan kayak nggak ada hubungan sama orang lain, pokoknya semua urusannya malu. Aku juga kan gitu kan kayak gila gue korban di sini gitu. Iya. Tapi waktu akhirnya aku memilih untuk mengampuni, terus kemudian aku bisa ngelihat bahwa gini, hidup aku berubah dan jujur aja nih ya maksudnya aku bisa ada sekarang di masa Lady Stock ini, I can talk about this openly. Terus maksudnya tuh kayak aku bisa ada di posisi ya kayak aku sekarang. Maksudnya tuh pelayanan lah. Terus maksudnya tuh mengizinkan Tuhan untuk pakai aku dengan cara apapun itu, ya kan dan mesti mungkin share kepada siapapun itu yang Tuhan izinin. Terus kemudian misalnya kayak sekarang juga punya keluarga dan segala macam. Itu beneran anugerah sih gitu. Kayak aku ngeliat beneran ya aku memilih untuk mengampuni itu akhirnya ngerasain semua dampaknya itu aku sendiri gitu akhirnya kayak because of the healing akhirnya Tuhan bisa pakai gitu dan dia bisa bentuk untuk ya terserah dia lah gitu mau pakai jadi apa aja gitu ya kita mah ya pasrah ya gitu ya Tuhan terserah Tuhan lah Tuhan mau lakuin apa aja kayak dua mah iya aja gitu. Tapi kalau enggak pun, misalnya aku memilih untuk enggak, ya ntar yang ngerasain dampaknya juga aku. Gitu. Nah, terus kayak gimana dengan orang yang itu kan, gitu. Maksudnya yang, betul. What about the other person? Tahu gak sih orangnya masih sama. Dan orangnya masih sama dengan bagaimana dia 30 tahun yang lalu. Ucapannya masih sama, bahasanya masih sama, dan maksudnya itu hal-hal yang dia dongkolin masih sama dengan dirinya yang 30 tahun yang lalu. Gitu. Jadi, kayak aku ngeliat, bener sih, ini beneran sih. Gitu, kayak it has nothing to do with the other person. It has everything to do with you. Gitu. Jadi kayak maksudnya gini, ini ya puji Tuhan banget ya, maksudnya aku sih bukan karena kayak nih gue berhasil nih ngampunin, enggak, ngampunin itu kita nggak bisa kalau kita sendiri, makanya ngampunin itu harus bersama Yesus
harus bareng Yesus. Kalau kita sendirian kita tidak akan bisa. Gitu, harus bareng sama Yesus. Nah, jadi maksudnya gini, anugerah Tuhan ya, maksudnya aku dimampukan lah untuk mengampuni itu karena dimampukan sama Yesus ya. Gitu, dan karena anugerahnya dia gitu. Nah, maksudnya tuh aku dimampukan dan maksudnya bisa ngeliat tuh kayak, oh ini loh hasilnya. Dari kita kalau memilih untuk mengampuni bersama Yesus, ini loh hasilnya. Tapi kalau kita memilih untuk tidak mengampuni, ya kan ini kepahitannya kan makin berakar kan ya. Gitu kan, maksudnya kita sering kan denger ya istilahnya, oh akar kepahitan segala macam. It is, karena seringkali itu kalau orang udah kepahitan, akhirnya ada banyak layernya. Gitu, dan aku sendiri waktu itu secara tidak menyadari I was living in bitterness. Aku hidup dengan kepahitan dan waktu itu kayak oh ternyata ada layernya ya gitu. Jadi ada kayak beberapa proses yang aku harus lewatin kayak lebih dari satu kali gitu. Tapi ya itu aku kayak orangnya itu sekarang sama. Dia nggak mau ngampunin, dia masih tetap kayak memilih untuk merasa bahwa dia adalah korban lah apa segala macam kayak gitu. Ya itu akhirnya jadinya begitu. Dan bahasanya tuh dengan apa yang dia ucapkan 30 tahun lalu sama. Ini tapi Gitu. jadi bener gini nggak sih teman-teman? Kita tuh pengen orang lain minta maaf sama kita, itu biar kita tuh kan puas gitu kan ya. Kita, oh lu tuh salah, lu tau lu Kita salah. kira kita puas. Iya, kita puas, udah gitu pengen lihat nih, lu berubah apa enggak? Kalau lu berubah, gue sembuh gitu kan istilahnya gitu kalau gitu ya. Tapi ternyata ini kita harusnya tuh konsennya ke Tuhan justru, kata Baba gitu kan. Biar ya orang yang mau sembuh mau enggak, lu tetap pulih nak. Gitu bener gak sih? Iya. Iya benar. Karena kalau kita itu tadi ya, kan ngarepin orang tuh ngarepin manusia berubah. Ya ngarepin ke manusia kan belum tentu juga. Tetap gue. Dan akhirnya kita jadi terjegal oleh ekspektasi kita sendiri. Gitu. Iya, tapi Iya. kalau dari kesaksian aku nih ya, aku udah komunikasi sama Tuhan, udah bilang sama Tuhan juga, saya udah mengampuni yang lalu-lalu udah lewat, udah aman Tuhan, saya nggak mau ingat-ingat lagi gitu ya. Tapi terus si oknum tersebut melakukan suatu hal yang amazingly gitu ya. Jadi kan itu kan jadi gitu loh, Mbak. Jadi benar-benar. Aku belum yang pakai situ tadi. Jadi gini, setelah nih kita ngampunin ya, kita melewati proses itu kayak yang tadi apa Elke bilang ya. Gitu kayak we went through the process, kita maksudnya healingnya sama Tuhan nih udah benar nih ya kan di apa namanya source yang benar. Nah, setelah itu tapi gini, boundaries harus tetap ada. Batasan harus tetap ada. Maksudnya? Oh, harus ada, tetap ada batasan. Gini, jadi kan firman Tuhan juga ngajarin ya, tulus seperti merpati, iya, cerdik seperti ular, jangan lupa. Cerdik seperti ular tuh juga tetap firman Tuhan loh. Kita bukan berdosa kalau kita cerdik seperti ular ya kan. Nanti gue kasih gambar lampu gitu ya. Gitu. Gitu. Nah, jadi pasti gini, setelah kita mungkin resolve itu ya sama Tuhan, kitanya sendiri juga kudu jaga jarak gitu. Ada beberapa relationship yang setelah kita mengampuni, mungkin relationshipnya bisa kembali nih, kita bisa restore, terus bisa kayak everything is good, mungkin bisa begitu ya, puji Tuhan gitu. Tapi ada kasus-kasus yang mana setelah kita mengampuni, udah jangan deket lagi. Oh ya. Ozon sama atmosfer ya. Gitu kan, karena maksudnya gitu kayak maksudnya we have to put boundaries. Terutama gini ya, maksudnya ada kasus-kasus yang begini yang terjadi tuh, yang aku sendiri mungkin pernah kayak dampingin orang untuk hadapi adalah gini, sexual abuse. Nah itu kan maksudnya gini, dia yang korban dia harus ngampunin, bener nih, itu bagian dia lah ya dari semua teori yang tadi lah kita omongin. Cuman nggak mungkin kan, terus dia kayak baik-baik lagi sama itu orang, nggak bisa. Itu malah salah. Salah. Nah malah salah dong. Ngapain kita udah tahu itu bahaya, kalau makin itu makin dideketin, salah dong. Gitu. Nah, terus jadi mengenai porsinya, Mbak, sorry dipotong. Mengenai porsinya bahwa lu tetap harus jadi berkat buat manusia-manusia tersebut, bla 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 gitu, lu tetap harus jadi teladan, bla bla bla. Tapi kita boleh gitu kayak milih gitu, not to involve with them again. Of course,
menjadi berkat kan bukan berarti kita pokoknya harus hidup bareng sama mereka, harus selalu dekat sama mereka, kayak harus itu kayak enggak. Maksudnya aku rasa gini, kita bisa terberkati lewat orang yang kita nggak kenal. Yes. Ya kan? Misalnya kita lihat di sosmed apa segala macam gitu, kita lihat oh kayak I'm so blessed by what he just said kayak gitu. Tapi kan kita kan nggak kenal gitu, kita kan nggak deket gitu. Nah jadi apa ya, pengampunan tuh juga kayak gitu sih gitu. Kayak kita mengampuni bukan berarti lantas kita menjadi best friend, kita we hug each other every day, kayak nggak ada yang salah, kayak never kayak ya dia bestie gua gitu, kayak nggak selalu kayak gitu. Nah jadi tulus seperti merpati iya, mengampuni iya gitu, tapi juga ada boundaries, ada batasan-batasan yang harus kita letakkan gitu, supaya apa? Supaya nggak terulang lagi nih sakit hatinya gitu. Supaya nggak istilahnya kayak udah tahu itu bahaya didatengin terus, ya jangan. Oke. Sekarang ini menarik deh jadinya. Gue mau bertanya, apa yang terjadi kalau ini si problema ini ya, sakit hatinya adalah pasangan kita, Mbak? Misalnya si pasangan selingkuh lah, selingkuh hati, udah semuanya gitu. Yeah. Mas Aris lah. Mas Aris. Gimana tuh, Mbak? tapi Ki, kalau gue boleh potong ya, selingkuh itu sebenarnya nggak terlalu gimana loh, dibanding sama hal-hal kecil yang melukai, tapi nggak kerasa dan nggak tahu itu teh bikin luka, itu teh menyayat gitu. Nah, itu gimana tuh? Semua sih tapi kayaknya ya, kecil gede ya tetap menyakiti. Ya. Ya, itu sih kembali ke orangnya ya. Mesti kembali ke pribadi tersebut gitu, kayak ya pilihannya apa. Kalau memang memilih untuk kayak ya, mau pertahanin ini ya kan, ya berarti ya you have to be ready untuk, karena kalau settingnya udah pernikahan tuh kan beda ya gitu. Kalau misalnya memilih ya gue mau pertahanin nih gitu, pokoknya gue mau say I wanna fight for my marriage gitu, ya berarti ya udah you have to forgive dan start dari nol gitu. Dan ya udah maksudnya gini, jangan diungkit lagi kalau gitu, berarti no turning back karena pilihan gitu, memilihnya gitu kan gitu. Jadi ya udah ya jalan berarti, dan jangan ngungkit lagi, jangan gini lo ya kan, terus lo soalnya dulu pernah gituin gua, jadi ya sekarang gua berhak dong untuk giniin lo apa segala. Wah itu berarti kitanya nggak forgive, kitanya nggak mengampuni gitu. Jangan diungkit-ungkit, karena gini ya, mengungkit-ungkit kesalahan dan masa lalu itu adalah senjata yang paling mujarab untuk menghancurkan rumah tangga. Yes. Kayak serius. Tapi kenapa Bapak saya menghidupi itu, Bapak Ibu? Saya menghidupi itu, Bapak Ibu saudara sekalian. Iya, soalnya yang ngungkit-ngungkit kayak gitu-gitu itu udah paling gampang lah untuk menghancurkan sebuah keluarga. Iya. Atau destroy a relationship. Jadi menarik juga sih, maksudnya kan tadi juga ada satu pertanyaan, sebetulnya si momen sakit hati ini dipersembahkan oleh Tuhan atau dipersembahkan oleh iblis ya kan? Itu yang belum kita bahas. Belum terjawab, ya kan? benar. Belum terjawab. By siapa sebenarnya? Kayak tagline-nya. Iya. Tapi nggak sekarang teman-teman. Sabar dulu. Waktunya tinggal 1,5 menit lagi. Jadi harus kita alihkan ke sesi selanjutnya ke. Betul. Oke, kalau kayak gitu teman-teman ya. Jadi ingat-ingat lagi ya teman-teman ya. Ini sakit hati itu sponsored by apa? Tuhan atau siapa? Iblis atau mungkin kamu sendiri? Iya, Tuhan kan nggak pernah ngajanjiin yang buruk ya sebetulnya. Iya, tapi kok kejadian ya, gitu kan? Tapi kok di balik Tuhan tak menjanjikan langit selalu biru loh. Nah itu betul. Tapi kan maksudnya kenapa selalu ada Tuhan ketika kita sakit hati dan kita tuh kayak sembuh gitu? Kenapa gitu ya? Kan aneh nggak sih? Iya kan? Magic, ada lagunya tuh. Ya, pengaruh obat teman-teman ya. Iya. Obat gigi ya, jangan salah. Untuk semua teman-teman ya yang mungkin lagi sakit gigi juga, mungkin yang ngedengerin lagi stok hari ini ya.
bisa langsung aja WhatsApp ke 081321000925, tapi jangan WhatsApp tentang gigi kamu, tentang hati kamu yang pasti ya Sobat Maestro ya. Dan untuk semuanya boleh juga cek di YouTube channel kami Maestro Radio Bandung. Jangan kemana-mana, tetap di Ready Stock.